Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba mempraktekkan tentang bagaimana cara membuat pestisida organik dengan menggunakan bawang putih ya sobat ya. Nah, jika di antara sobat ada yang sedang mengalami gangguan atau serangan hama pada tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan atau membuat pestisida ini ya sobat ya. Nah, kita akan coba bahas bagaimana cara membuat pestisida tersebut, cara penggunaannya, dosisnya, dan juga masa sasarannya itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Jadi untuk alat dan bahan yang harus sobat siapkan itu, yang pertama itu ada bawang putih seperti ini, sebanyak 85 gram ya sobat ya. Kemudian ada ini minyak sayur sebanyak 50 ml. Selanjutnya ada air sebanyak 950 ml. Kemudian ada wadah seperti ini. Ada juga saringan ya sobat ya, seperti ini, bisa menggunakan saringan makanan atau saringan yang lainnya. Ini saya menggunakan saringan ikan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada ini sobat ya, ini sabun cuci piring. Ini saya menggunakan Sunlight, sobat bisa menggunakan merek lain seperti Mama Lemon atau yang lainnya. Untuk sabunnya itu hanya 10 ml aja sobat ya. Nah, jadi di sini kalau sobat menggunakan sabun kimia seperti ini, seperti Sunlight atau yang lainnya, jadi pestisida ini tidak murni 100% organik ya sobat. Jadi kalau sobat mau 100% organik, sobat bisa menggunakan sabun seperti sabun untuk bayi yang tanpa pewangi. Nah, karena di sini adanya sabun yang kimia seperti ini, jadi kita gunakan sabun ini aja sobat ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk bahan aktif yang terkandung dari bawang putih ini. Yang pertama itu ada tanin. Tanin itu bersifat anti serangga dan anti mikroba. Selanjutnya ada dialil sulfida, kemudian ada aliin dan juga alisin. Untuk bahan aktif ini memiliki efek antimikroba dan repelen terhadap serangga. Selanjutnya kandungannya itu ada minyak atsiri, fungsinya itu untuk bekerja sebagai insektisida alami. Kemudian ada enzim alinase, yang ini membantu mengaktifkan senyawa alisin yang bersifat antibakteri dan anti jamur. Jadi untuk fungsi atau manfaat dari pestisida yang akan kita buat kali ini itu untuk menghambat makan serangga, menghambat pertumbuhan serangga, menghambat reproduksi serangga, dan juga menghambat perkembangan patogen atau jamur. Nah, untuk hama sasarannya itu ada ulat, kemudian ada bakteri, ada nematoda, kemudian antraknos, selanjutnya ada hama penghisap. Nah, sekarang langsung saja kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara membuatnya. Yang pertama itu bawang putihnya ini bisa sobat haluskan terlebih dahulu atau bisa sobat cincang-cincang dulu supaya bahan aktifnya itu keluar. Ini kita cincang dulu ya sobat ya. Nah, ini bawang putihnya sudah agak halus ya sobat ya, seperti ini. Tapi ini agak kurang halus, jadi kalau sobat mau lebih halus lagi juga bisa. Untuk selanjutnya itu bisa langsung kita campurkan dengan minyak sayur seperti ini. Minyak sayurnya itu sekitar 50 ml ya sobat ya. Kita campurkan aja seperti ini. Kemudian bisa sobat aduk sampai rata. Nah, jika sudah rata seperti ini bisa sobat diamkan selama 24 jam ya sobat ya. Ini membantu untuk pelarutan senyawa aktifnya. Jadi kita diamkan dulu selama 24 jam. Nah, ini sudah kita diamkan selama 24 jam ya sobat ya. Nah, untuk pekatan yang seperti ini itu bisa sobat simpan di lemari es itu sekitar 5-7 hari. Jadi ini bisa bertahan jika di lemari es itu sekitar 5-7 hari. Nah, selanjutnya bisa langsung kita campurkan dengan air sebanyak 950 ml. Kemudian ditambahkan dengan sabun ya sobat ya, sabun cuci piring cukup 10 ml aja. Selanjutnya bisa kita aduk ya sobat ya. Jadi untuk sabunnya ini berfungsi sebagai emulsifier ya sobat ya. Jadi untuk sabun dan air ini hanya berfungsi sebagai pelarut aja sobat ya, agar larutannya itu bisa menyatu dan siap disemprotkan ke tanaman. Nah, jika sudah dicampur seperti ini bisa sobat simpan selama 3 hari sobat ya. Jadi ini bisa bertahan sampai 3 hari, jadi jangan sampai digunakan melebihi 3 hari. Dan ini bisa langsung kita saring aja sobat ya. Kita saring menggunakan wadah seperti ini. Nah, jadinya seperti ini sobat ya, ini larutannya. Jadi larutan ini bisa sobat simpan maksimal itu 3 hari sobat ya. Jadi jangan sampai digunakan melebihi 3 hari.
Dan juga untuk penyimpanannya itu harus di tempat yang sejuk ya sobat ya, dan juga teduh. Jadi jauh dari sinar matahari langsung. Jadi jangan disimpan di tempat yang panas atau di tempat yang terbuka. Karena kandungan aktif dari bawang putihnya itu seperti alisin dan juga miyakatsiri itu mudah menguap dan terurai. Nah, kenapa hanya bisa bertahan sampai 3 hari? Karena senyawa aktif seperti alisin dan juga dialil fulsida itu sangat tidak stabil sobat ya. Jadi campuran dengan air dan juga deterjen ini bisa menyebabkan reaksi kimia yang menurunkan efektivitas setelah beberapa hari. Jadi jika disimpan terlalu lama dia akan basi sobat ya, dan juga baunya menyengat bahkan berjamur. Nah, sedikit tips bagi sobat yang ingin menyimpan larutannya ini. Jadi sobat bisa menyimpan larutan konsentrat tanpa air dan dicampur dengan airnya itu bila saat ingin digunakan ya sobat ya. Selain itu sobat juga bisa menggunakan botol yang gelap atau buram agar sinar tidak merusak senyawa aktifnya. Nah, dari total larutannya ini sebanyak 1 liter ya sobat ya, sobat bisa melarutannya ke air sebanyak 19 liter. Jadi perbandingannya itu 1:19. Atau kalau sobat mau menggunakan 1 liter air itu bisa dosisnya itu sekitar 50 ml ya sobat ya. Jadi untuk hama ringan seperti kutu, trips, lalat putih itu dosisnya sekitar 50 ml per liter air. Kemudian untuk hama yang sedang seperti ulat, kutu kebul, semut itu dosisnya sekitar 75 sampai 100 ml per liter air. Kemudian untuk fungisida ringan dosisnya itu sekitar 50 ml per liter air. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pestisida ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi sobat bisa gunakan sekitar 750 ml sobat ya si larutannya ini. Kita langsung tuang aja. Ini kita kira-kira aja sobat ya karena nggak bawa pengukur kita. Kemudian bisa sobat aduk sampai rata. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sore sampai jam 6 sore ya sobat ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Oh ya, kadang juga suka ada yang nanya tentang sprayer ini sobat ya. Jadi ini adalah sprayer stick elektrik. Jadi dia itu tanpa tabung, dia bisa menggunakan ember ataupun galon seperti ini. Dia menggunakan selang ya sobatnya seperti ini nih. Ini. Jadi kadang suka ada yang nanya ini belinya di mana, harganya berapa. Jadi sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada keranjangnya sobatnya di pojok kiri bawah video ini nih. Nih, di bawah sini sobat klik aja, nanti ada link penjualannya. Sobat bisa klik, dia itu ada yang dengan handle seperti ini dengan pegangan, ada juga yang tanpa pegangan. Tapi kalau rekomendasi dari saya itu yang menggunakan handle seperti ini sobat ya. Dia semprotannya itu lebih kencang dan juga harganya itu cukup terjangkau ya sobat ya. Cuman 100 ribuan sobat sudah dapat si sprayer elektrik ini. Ini bisa dicas ya sobat ya, di sini ada casannya nih. Nah, untuk perbandingan dari sprayer yang menggunakan handle dan tanpa handle sudah pernah kita bahas di video yang lain. Nanti mungkin akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini jika sobat ingin menontonnya. Jadi lumayan kencang ya sobat ini untuk menyemprot pupuk ataupun pestisida seperti ini. Ini semprotannya seperti ini nih. Tapi ini cocoknya itu untuk skala kecil aja sobat ya. Jadi kalau untuk skala besar itu kayaknya kurang cocok. Jadi untuk skala rumahan ini sudah lumayan cocok lah, sudah lumayan bermanfaat sekali seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu sobat perhatikan. Jadi jika sudah dicampurkan dengan larutan seperti ini yang siap pakai seperti ini hanya bisa bertahan sekitar 1-2 hari aja sobat ya. Jadi bisa langsung sobat gunakan supaya efektivitasnya itu tidak menurun. Dan juga untuk pemberiannya itu bisa sobat lakukan uji coba terlebih dahulu ke tanaman dengan skala yang kecil. Jadi misalnya sobat semprotkan dulu ke 1 atau 2 tanaman. Kemudian untuk melihat apakah ada efek samping atau efek negatifnya bisa sobat lihat sekitar 1-2 hari. Nah, setelah 1-2 hari jika tidak ada daun yang terbakar atau layu, maka pestisida ini aman untuk digunakan. Karena ada beberapa tanaman terutama yang masih kecil itu masih sensitif ya sobat ya. Jadi sobat bisa melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang cara membuat pestisida dari bawang putih. Nah, jadi sobat bisa membuat pestisida sendiri di rumah untuk menanggulangi hama yang menyerang tanaman sobat. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.